Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PBA 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemolehan bahasa dan pembelajaran bahasa serta perbedaan dan persamaannya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pemolehan bahasa. Pemolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemolehan yang diperoleh bisa berupa vokal seperti bahasa lisan atau manual seperti bahasa isyarat. Pemolehan bahasa biasanya merujuk pada pemolehan bahasa pertama yang mengkaji pemolehan anak terhadap bahasa ibu mereka. Pemolehan bahasa dilakukan secara alamiah yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Bebas dari pengajaran atau pimpinan guru, tidak ada keseragaman cara. Setiap individu memperoleh bahasa dengan caranya sendiri-sendiri. Interaksi menuntut komunikasi bahasa dan mendorong pemolehan bahasa. Dua ciri penting dari pemolehan bahasa secara alamiah atau interaksi spontan ialah terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan bebas dari pimpinan sistematis yang sengaja. Proses pemolehan bahasa terjadi secara alamiah tanpa sadar melalui interaksi tak formal dengan orang tua atau teman sebaya tanpa bimbingan. Selanjutnya, apa itu pembelajaran bahasa? Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Ini perlu ditekankan karena pemolehan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran. Untuk mengembanggan kompetensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya dapat mempelajarinya. Akan tetapi, ada hipotesis pemolehan belajar yang menuntut bahwa orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemampuan memungut bahasa tidaklah hilang pada masa puber orang-orang dewasa. Juga dapat memanfaatkan sarana pemolehan bahasa alamiah yang seperti yang dipakai anak-anak. Pemolehan merupakan suatu proses yang amat kuat pada orang dewasa. Pembelajaran bahasa biasanya objek bahasanya adalah bahasa kedua. Istilah pembelajaran kedua karena bahasa kedua dapat dikuasainya dengan proses belajar secara sadar dan sengaja. Pembelajaran bahasa dilakukan secara formal, misalnya pada pendidikan, pekerjaan, ada juga yang dilakukan secara informal seperti pembelajaran di masyarakat sekitar. Biasanya pembelajaran bahasa ada maksud-maksud tertentu seperti untuk menguasai bahasa kedua, ingin bekerja, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu persamaan dari pemolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu al-mumarasah, yaitu praktek. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia menjadi kemampuan yang sulit untuk dirubah. Jadi, praktek merupakan syarat wajib untuk memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Dan yang kedua yaitu at-taqlid, yaitu meniru. Meniru model yang ada di sekitar dalam berlaku baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara, kalimat, dan metode pembelajarannya atau konteks yang diperoleh pembelajar adalah bahasa dari model yang ditirunya, yaitu dari guru dan penutur aslinya. Yang ketiga yaitu al-fahum, yaitu memahami. Secara alami, pembelajar memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Sehingga kita sering menemukan orang yang hanya bisa memahami tapi tidak bisa menggunakan suatu bahasa tersebut. Dan yang keempat yaitu
tartibul maharatul lughawi, yaitu runtun dalam keterampilan bahasa baik maupun pemerolehan dan pembelajaran, yaitu harus runtun dalam keterampilan bahasa. Yang terakhir, persamaan dari pembelajaran dan pemerolehan bahasa yaitu ta'allimun nahwu. Jadi ta'allimun nahwu itu mempelajari kaidah-kaidah bahasanya terlebih dahulu sebelum pemerolehan dan pembelajaran bahasanya itu. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pertama, perbedaannya yaitu perbedaan motivasi atau tujuan. Pemerolehan bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan pembelajaran bahasa didasari oleh motif tertentu untuk tujuan seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Dan perbedaan yang kedua yaitu pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Dan yang ketiga, perbedaan yang kedua yaitu model dalam pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa pertama yang digunakan di lingkungannya, sedangkan pembelajaran biasanya objek bahasanya itu adalah bahasa kedua. Misalnya di suku Jawa, bahasa pertamanya yaitu bahasa Jawa dan bahasa kedua adalah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, perbedaan waktu. Jadi perbedaan waktu itu mengacu pada tahap yang dilakukan, di mana pemerolehan bahasa pertama biasanya pada waktu usia anak-anak dan yang paling baik pada periode masa kritis. Dan pembelajaran bahasa dapat dilakukan kapanpun. Kalau dikaitkan dengan bahasa Arab, penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwa bahasa Arab adalah termasuk bahasa yang dipelajari, karena bahasa Arab itu bahasa yang kedua diperoleh setelah bahasa ibu atau bahasa pertama. Jadi bahasa Arab juga bisa dikatakan bahasa yang diperoleh sebab sejak kita dilahirkan sudah dilakukan dengan azan, mendengarkan orang mengaji, dan sebelum masuk ke sekolah ataupun madrasah kita sudah mengetahui huruf-huruf bahasa Arab. Hanya saja tidak digunakan untuk berkomunikasi, digunakan untuk sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.